Salam olahraga. Perkenalkan, nama saya Ari Mikael Saragi dari kelompok 3 Fisiologi Olahraga yang diketuai oleh Joshua Samuel Rumapea dan beranggotakan saya sendiri, Andre Wijaya, Kristo Ginting, Putra Chandra, dan Fajar Jiri Dinata Situmorang. Nah, kami di sini mengangkat topik sebagai pengaruh renang terhadap peningkatan kapasitas paru. Nah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan sejarah renang. Renang diciptakan oleh Matthew Webb pada tahun 1975 dan dia sebagai orang pertama yang berhasil melintasi Teluk Inggris dengan berenang selama 21 jam. Pada tahun 1896, olahraga renang semakin berkembang yang kemudian dimasukkan ke dalam perlombaan di Olimpiade Athena. Pada Olimpiade Paris tahun 1990, gaya punggung dijadikan sebagai nomor baru pada renang Olimpiade. Awalnya, kompetisi renang hanya dilakukan dengan gaya dada atau breaststroke. Namun seiring berjalannya waktu, pada tahun 1902, Richmond Cavill yang berasal dari Australia mengenalkan renang gaya teknik baru, yaitu gaya bebas, yaitu mengikuti kompetisi. Sejak saat itu, renang terus berkembang hingga muncul berbagai gaya atau nomor perlombaan, seperti lomba gaya bebas 100 meter, serta gaya bebas estafet 4 kali 100 meter. Baik, di sini saya akan memaparkan beberapa gaya dalam renang. Gaya dalam renang terdiri dari 4 gaya, yaitu gaya bebas atau freestyle, gaya dada atau breaststroke, gaya punggung atau backstroke, gaya kupu-kupu atau butterfly stroke. Di sini saya akan memaparkan apa itu gaya bebas atau freestyle. Gaya bebas atau freestyle adalah gaya renang yang paling mudah untuk dilakukan. Selain itu, gaya bebas ini merupakan gaya tercepat dalam renang jika dibandingkan dengan yang lain. Gaya bebas adalah gerakan yang dilakukan dengan cara menelungkupkan badan, di mana tangan dan kaki melakukan tarikan dan tendangan air. Renang gaya bebas ini disebut juga freestyle. Selain itu, hal yang perlu diperhatikan dalam gaya bebas adalah mempertahankan wajah dan pandangan mata ke depan. Berenang dengan memakai gaya bebas ini memiliki manfaat di mana bisa membakar kalori dalam tubuh dengan cepat serta melatih otot tangan. Pernapasan dalam renang gaya bebas biasanya dilakukan dengan posisi tubuh yang miring ke samping. Sebaiknya jangan mengangkat kepala ke atas karena bisa mengganggu keseimbangan tubuh di atas air serta bisa membuat tenggelam. Posisi kepala saat bernapas pada renang gaya bebas adalah ke samping. Sebaiknya konsisten satu sisi, yakni jika mengambil napas ketika hadap samping kiri, maka pengambilan napas selanjutnya juga dilakukan saat hadap samping kiri. Yang kedua ada gaya dada atau breaststroke. Gaya renang yang satu ini sangat unik, sebab gerakan gaya renang dada ini mirip dengan cara katak berenang saat di air. Gaya dada merupakan teknik berenang dengan posisi tubuh seperti merangkak di permukaan air, lalu dikombinasikan dengan gerakan kaki dan tangan. Renang gaya bebas disebut juga breaststroke dengan kerap dikenal sebagai gaya katak. Gaya renang dada atau gaya katak mudah dipelajari. Ini adalah salah satu jenis gaya renang yang bisa dilakukan dengan santai. Adapun manfaat dari gaya dada atau gaya katak adalah bisa meningkatkan kesehatan jantung serta membakar kalori.
Posisi kepala atau wajah saat bernapas pada renang gaya dada adalah muncul ke permukaan atau di atas air, tepatnya ketika kedua tangan berada di depan kepala, lalu diayun ke samping badan. Posisi kepala ikut naik ke atas permukaan sampai mulut bisa mengambil oksigen. Setelah mengambil napas di udara, posisi kepala kembali sejajar dengan bahu dan badan serta kembali berada di dalam air. Untuk mengeluarkan napas bisa dilakukan ketika kepala berada di dalam air, baik melalui mulut dan hidung. Yang ketiga ada gaya punggung atau backstroke. Perenang Indonesia IGD Siman Sudartawa memacu kecepatannya pada final 100 meter gaya punggung putra Asian Games ke-18 di akuatik Center Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat. Siman gagal meraih medali. IGD Siman Sudartawa memacu kecepatannya pada final 100 meter gaya punggung putra Asian Games ke-18 di Aquatic Center. Teknik berenang satu ini berbanding terbalik dari gaya dada serta gaya bebas dan cenderung lebih sulit dilakukan oleh pemula. Pada gaya punggung, posisi badan bagian depan dari wajah menghadap ke atas. Perihal prakteknya tidak jauh berbeda dengan gaya bebas, karena tangan kanan dan kiri akan diangkat saling bergantian. Manfaat yang diperoleh dari gaya punggung tidak jauh berbeda dengan gaya bebas, yaitu melatih otot tangan. Selain itu, dilansir dari laman berbeda, gaya renang punggung ini juga bisa menjaga agar ligamen dan sendi tetap lentur. Yang terakhir ada gaya kupu-kupu atau butterfly stroke. Gaya kupu-kupu atau butterfly stroke perenang Indonesia Permatahani memacu kecepatan saat bertanding pada babak final 100 meter gaya kupu-kupu putri Asian Games ke-18 tahun 2018 di Aquatic Center Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat. Permatahani gagal meraih medali emas. Perenang Indonesia tersebut memacu kecepatan saat bertanding pada babak final 100 meter gaya kupu-kupu putri Asian Games ke-18 tahun 2018 di Aquatic Center Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Gaya renang satu ini juga terbilang cukup sulit apalagi untuk pemula. Renang gaya butterfly stroke merupakan pengembangan dari gaya dada. Gaya kupu-kupu adalah gaya berenang yang dilakukan dengan kedua lengan secara bersamaan mengayuh bergerak ke depan. Kedua tangan membentang kemudian mengepak untuk mengayuh maju ke depan. Gerakan dua tangan tersebut seperti gerakan sayap kupu-kupu. Selain itu, irama kaki juga bergerak berbarengan seperti putri duyung. Adapun manfaat yang dihasilkan dari gaya butterfly stroke adalah untuk melatih otot tangan dan dada. Teknik dasar renang. Teknik dasar renang ada 4, yaitu 1. Teknik dasar pernapasan, 2. Teknik meluncur, 3. Teknik mengapung, 4. Teknik koordinasi. 1. Teknik dasar pernapasan. Gerak dasar berenang yang pertama yaitu teknik pernapasan. Pernapasan merupakan teknik dasar renang paling utama yang wajib dikuasai. Sebab ketika seseorang tidak menguasai teknik pernapasan ini, maka mereka juga akan kewalahan dalam melakukan gerakan-gerakan lain dalam berenang. Mengelola pernapasan dengan baik secara teratur dalam berenang merupakan salah satu cara yang efektif dalam teknik dasar berenang. Ada 5 tahapan untuk melakukan teknik dasar pernapasan dalam olahraga renang, yaitu 1. Latihan menahan nafas, 2. Latihan membuang nafas, 3. Latihan menarik dan membuang nafas, 4. Latihan pernapasan posisi horizontal, 5. Latihan bernapas dengan berenang. Kedua, teknik meluncur. Gerak dasar berenang yang kedua adalah teknik meluncur. Teknik dasar meluncur merupakan gerakan tubuh secara horizontal di bawah permukaan air kolam renang. Caranya, cobalah berdiri membelakangi dinding kolam renang. Apabila Anda benar-benar pemula,
Usahakan untuk melakukan di tingkat kedalaman yang masih bisa dikendalikan. Pilih yang dangkal untuk menghindari risiko. Kemudian, tempelkan salah satu telapak kaki, boleh yang kanan atau kiri, pada dinding kolam renang, dengan keadaan jari kaki menghadap ke bawah sebagai media tolakan saat mau meluncur nantinya. Setelah itu, lanjutkan dengan mendorong badan melalui tolakan kaki yang sudah dilakukan dan meluncurlah sejauh mungkin dengan tangan sejajar di depan. Perhatikan kepala diusahakan masuk dalam air, sehingga kuping sejajar dengan lengan tangan. Kita perlu melakukan gerakan ini berulang-ulang, bisa sampai 10-15 kali untuk menemukan keseimbangan tubuh, hingga dirasa cukup bisa dalam meluncur. Yang ketiga yaitu teknik mengapung. Gerak dasar berenang yang ketiga yaitu mengapung. Dengan demikian, cara berenang yang baik dan benar juga dipelajari oleh atlet olahraga renang dengan memakai teknik mengapung. Nah, perlu diketahui bahwa terdapat beberapa faktor psikologis yang membuat seorang sulit untuk mengapung di dalam air, seperti rasa panik atau kurangnya relaksasi, kurang percaya diri, takut tenggelam yang berlebihan, serta trauma dengan hal buruk. Ada banyak cara untuk bisa mengapung di air yang umumnya mudah dipelajari jika sudah mampu untuk menghilangkan 4 faktor di atas. Ketika seseorang sudah mampu mengapung, maka orang tersebut juga akan mudah untuk menambah keseimbangan dan konsentrasi dari setiap renang. Sedangkan keseimbangan dalam renang dalam hal ini sangat diperlukan terutama supaya bisa mengapung di atas air. Untuk macamnya, terdapat beberapa macam teknik mengapung dalam olahraga renang, seperti mengambang dengan terlentang. Yang keempat yaitu teknik koordinasi. Koordinasi juga merupakan gerak dasar berenang yang terakhir. Jadi, tanpa menciptakan koordinasi yang baik, kita dikatakan yang belum menguasai teknik gerak dasar berenang. Latihan koordinasi gerakan renang adalah sebuah bentuk atau upaya latihan yang terpadu dari semua unsur gerakan yang ada pada gerak dasar renang, yaitu dimulai dari gerakan pernapasan, meluncur, yang selanjutnya dengan gerakan kaki, lengan, dilakukan dengan seksama sehingga terwujudlah suatu gaya renang bebas yang baik dan benar. Tujuan terpenting dari latihan koordinasi ini adalah mengatur keseimbangan dan tenaga penggerak atau pendorong. Kaki dan lengan tidak bekerja mandiri sendiri-sendiri. Irama gerakan kaki harus sesuai dengan irama gerakan tangan. Paru-paru dan mekanisme kerja paru. Paru-paru merupakan sepasang organ yang memiliki tekstur kenyal dan berisi udara, dibantu oleh trakea dalam pengantaran udara. Paru-paru berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dari udara dengan karbon dioksida dari darah. Paru-paru mengambil oksigen dari udara yang dihirup kemudian masuk ke aliran darah dan didistribusikan ke seluruh bagian sel. Ketika sel bekerja, maka dihasilkan gas buangan berupa karbon dioksida, dilepaskan melalui aliran darah. Organ paru-paru terlihat dalam sintesis, penyimpanan, transformasi, dan degradasi zat. Ketika proses pernapasan berlangsung, udara masuk melalui mulut dan hidung, kemudian melewati trakea untuk bisa melewati sampai ke paru-paru. Sampailah pada bagian bronkus atau kanan dan kiri. Kemudian masuk pada bagian bronchioles yang lebih kecil sampai ke dialveoli. Bagian alveoli ditutup oleh pembuluh darah kapiler dan terjadilah pertukaran O2 dan CO2. Darah yang terdeoksigenasi dari jantung menuju ke paru-paru. Ketika darah melewati kapiler berdinding tipis, maka oksigen akan diangkut dari alveoli dan menukarkan dengan CO2. Darah dengan kandungan O2 tinggi dari paru-paru dikirim kembali ke jantung dan dipompa ke seluruh tubuh, dan CO2 dikeluarkan dari paru-paru. Baiklah, saya akan menjelaskan fungsi dari paru. Yang pertama, sebagai pelindung organ lain. Fungsi paru-paru manusia yang pertama sebagai pelindung organ lain seperti hati. Mengingat posisi hati yang terletak di bawah dua sisi paru-paru sehingga terlindung dari guncangan. Yang kedua, sebagai
sebagai silaris ekskalator. Fungsi paru-paru manusia selanjutnya adalah sebagai silaris ekskalator. Maksudnya adalah sebagai pelindung terhadap infeksi yang dibawa oleh udara yang masuk ke dalam tubuh. Segala kandungan berbahaya seperti debu dan bakteri akan tertangkap di lapisan lendir yang terletak di permukaan mukosa saluran pernapasan. Yang ketiga, sebagai alat respirasi. Selain sebagai silaris ekskalator, fungsi paru-paru berikutnya sebagai alat respirasi. Dalam rongga paru-paru terjadi pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Pertukaran tersebut dilakukan oleh bagian terkecil paru-paru, yaitu alveoli. Yang keempat, sebagai pengendali pH darah. Paru-paru dapat berfungsi sebagai pengaruh kadar asam basa dalam darah. Ukuran pH darah yang tak seimbang dapat mengganggu kerja organ tubuh. Namun, dengan adanya paru-paru yang berfungsi dengan benar, pH darah menjadi normal, yaitu berkisar antara 7,35 sampai 7,45. Sebaliknya, jika fungsi paru-paru tidak berjalan dengan semestinya, maka akan terjadi asidosis respiratorik dan alkalosis respiratorik yang merupakan kondisi tidak seimbangnya pH darah manusia. Yang kelima, sebagai tempat menampung darah. Fungsi paru-paru manusia berikutnya sebagai tempat menampung darah. Paru-paru dapat menampung darah dalam jumlah tertentu, tergantung dengan kondisi tubuh kamu. Fungsi paru-paru ini bisa berguna saat melakukan aktivitas fisik yang berat, seperti olahraga, karena paru-paru akan membantu jantung bekerja lebih efisien. Renang dengan teratur secara tidak langsung telah berulang kali dapat melatih otot-otot pernapasan, sehingga akan meningkatkan kemampuan dan daya tahan otot-otot pernapasan. Peningkatan kekuatan otot pernapasan akan menghasilkan tekanan inspirasi yang cukup untuk melakukan ventilasi yang maksimum, sehingga fungsi pernapasan akan meningkat dan nilai kapasitas vital meningkat. Faktor lainnya mungkin berpengaruh adalah keadaan pernapasan yang dilakukan di dalam air dibandingkan dengan seorang pelari yang berada di darat. Posisi horizontal pada saat berenang akan mengakibatkan otot-otot pernapasan harus melawan tekanan air yang lebih besar dibanding pada saat di darat, sehingga otot-otot pernapasan akan membutuhkan kekuatan lebih besar untuk mengembang. Proses ini secara tidak langsung akan melatih otot-otot pernapasan menjadi lebih kuat. Proses mengembang dan mengempis paru-paru yang maksimal dan dilakukan secara terus-menerus akan melatih compliance paru menjadi lebih baik. Semakin baik compliance paru, maka semakin besar nilai kapasitas vital paru seseorang. Gerakan tangan dan kontraksi otot dada pada saat olahraga renang juga diduga dapat memperlebar permukaan dinding dada, di mana ada hubungan yang berbanding lurus antara lebar permukaan dada dengan kapasitas vital paru seseorang. Peneliti sebelumnya yang dilakukan oleh J. Amo dan kawan-kawan di Institute of Respiratory Medicine Australia untuk membandingkan nilai kapasitas vital perenang dan pelari. Berdasarkan penelitian tersebut, didapatkan bahwa luas permukaan dari perenang lebih besar daripada pelari. Dan ketika dilakukan pengukuran nilai kapasitas vital paru pada kelompok tersebut, didapatkan bahwa kapasitas vital paru pada atlet renang lebih besar daripada atlet lari. Kondisi berenang yang berada di dalam air mengakibatkan proses ventilasi akan terbatas, sehingga terjadilah kondisi yang dinamakan intermiten pada setiap siklus pernapasan. Kondisi ini dapat merangsang pusat pernapasan untuk meningkatkan respirasi. Kondisi eksis ketika hipoxia juga dapat merangsang keluarnya growth hormone yang diduga dapat membuat hiperlasia, yang akhirnya menyebabkan peningkatan kapasitas vital paru-paru pada atlet renang yang rutin berlatih. Perkenalkan, nama saya Fajar Jire Dinata Situmorang, saya dari kelompok 3. Di sini saya ingin melanjutkan pembahasan dari Putra Chandra, yaitu pengaruh renang terhadap kapasitas paru. Rata-rata kapasitas vital paru sebelum berenang adalah 1366 ml. Dan rata-rata kapasitas vital paru sesudah berenang adalah 1460 ml. Ada perbedaan kapasitas vital paru sebelum dan sesudah berenang. Berenang dapat pula dilaksanakan secara teratur, sehingga meningkatkan kapasitas vital paru. Pada saat berenang, alveoli bekerja secara berlebih, sehingga memaksa alveoli yang semula tidak aktif menjadi aktif. Selain itu, pada saat berenang, proses bernapas menjadi sangat vital karena menjadi penentu lama perenang dalam air, sehingga memacu perenang bernapas semaksimal mungkin.
Hal ini terjadi apabila dilakukan secara terus-menerus dan akan meningkatkan elastisitas paru dan pada akhirnya meningkatkan kapasitas penampungan dan penyerahan oksigen serta meningkatkan kapasitas vital paru. Pada responden yang memiliki frekuensi berenang 3 kali seminggu, terjadi perubahan peningkatan jumlah fibroblast pada tendon serta otot tubuh serta pernapasan setelah dilakukan aktivitas olahraga yang teratur sejalan dan teori yang dikemukakan oleh Sakuma pada tahun 2013, yang dimana perubahan terjadi akibat dari pengaruh latihan adalah merupakan adaptasi dari tubuh dalam merespon aktivitas olahraga yang dilakukan secara berulang selama beberapa minggu sampai beberapa bulan yang menyebabkan struktur atau fungsi organ tubuh memungkinkan lebih mudah menerima stres latihan. Pada responden setelah dilakukan penelitian tercatat bahwa responden yang memiliki intensitas berenang dengan frekuensi 3 kali seminggu atau lebih memiliki kapasitas paru yang lebih baik dibandingkan responden yang memiliki frekuensi kurang dari 3 kali seminggu. Berenang melibatkan hampir seluruh otot tubuh, terutama otot-otot pernapasan. Orang yang melakukan latihan renang dengan teratur secara tidak langsung dan telah berulang kali melatih otot-otot pernapasan sehingga meningkatkan kemampuan dan daya tahan otot-otot pernapasan. Peningkatan kekuatan otot pernapasan yang akan menghasilkan tekanan inspirasi yang cukup untuk melakukan ventilasi yang maksimum sehingga fungsi pernapasan akan meningkat dan nilai kapasitas vital paru meningkat. Faktor lain yang memungkinkan berpengaruh adalah keadaan saat bernapas yang dilakukan dalam air dibandingkan dengan seorang pelari yang berada di darat. Pada posisi horizontal pada saat berenang akan mengakibatkan otot-otot pernapasan harus melawan tahanan air yang lebih besar dibandingkan pada saat di darat, sehingga otot-otot pernapasan akan lebih membutuhkan kekuatan lebih besar untuk mengembangkan. Proses ini secara tidak langsung akan melatih otot-otot pernapasan menjadi lebih kuat. Proses pengembangan dan mengempis paru yang baik. Makin baik compliance paru, maka semakin besar nilai kapasitas vital paru seseorang. Gerakan tangan dan kontraksi otot dada pada saat berolahraga renang juga diduga dapat diperlebar permukaan dinding dada, di mana ada hubungan yang berbanding lurus antara lebar permukaan dada dengan kapasitas vital paru seseorang. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh J. Armour DKK di Institute of Respiratory Medicine Australia untuk membandingkan nilai kapasitas vital paru perenang dan pelari. Berdasarkan penelitian tersebut, didapatkan bahwa luas permukaan dada perenang lebih besar dari pelari. Dan ketika dilakukan pengukuran nilai kapasitas vital paru pada kedua kelompok tersebut didapatkan bahwa kapasitas vital paru pada atlet renang lebih besar dari atlet lari. Kondisi berenang yang berada dalam air mengakibatkan proses ventilasi akan terbatas, sehingga terjadilah kondisi yang dinamakan intermittent hypoxia pada setiap siklus pernapasan. Kondisi ini dapat merangsang pusat pernapasan untuk meningkatkan respirasi. Kondisi exercise ketika hypoxia juga dapat merangsang keluarnya growth hormone yang diduga dapat membuat hiperplasia alveolar yang akhirnya menyebabkan peningkatan kapasitas vital paru pada atlet yang rutin berenang dan rutin berlatih. Sekianlah dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih.